Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, akan kita mulai dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Nehemia 2, ayatnya yang pertama sampai ke 10. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal, karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Amin. Shalom, selamat pagi. Kembali kita melakukan ibadah online di pagi hari ini karena adanya ketentuan dari pemerintah yang baru tentang PSBB terbaru, maka kita melakukan ibadah secara online lagi untuk bulan Januari ini. Ya, gak apa-apa, mau dimanapun kita, saya percaya Tuhan selalu ada bersama kita, amin. Mari, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang telah Kau sediakan ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah online untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, layakan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan, supaya bisa menjadi keberkatan Engkau dan bisa menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap berada di dekat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja
yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. God is risen. Come on, come and praise Him. God is risen. Come and worship. Amen. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Sing it again. God is risen. Come and praise Him. Come on, let's come and praise the Lord. God is risen. Come and worship. Amen. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Yang mengharapkan Allah bangkit di tempat ini, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Come on, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Semua. Gerakkanlah, gerakkanlah kekuatanmu.
worship you, Lord God. Oh, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Yes, He is. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome in His holy place. Oh yeah. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Yeah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada takkan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada takkan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Oh yeah, di tempat pertama. Oh yeah, kau di tempat pertama dalam hatiku, dalam hidupku, dalam segala. Oh yeah. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan
kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat UCC, dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang memiliki segala sumber pengharapan kehidupan kita dan yang selalu memberi yang terbaik buat kita sampai hari ini. Di hari yang baru, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya kita bisa hadir masing-masing di depan
HP-nya untuk beribadah pagi hari ini, karena kita diperhadapkan dengan segala kondisi, situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul banyak-banyak orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Segala pujian yang kami naikkan kepadamu, segala apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan, biar itu semuanya berkenan kepadamu, dan Kau memberkati setiap kami, setiap mata yang melihat, dan setiap hati yang boleh menanggapi setiap firman Tuhan. Biar kami benar-benar merasakan kasih setiamu, benar-benar kami merasakan jamahan kuasamu, sehingga kami pagi hari ini mendapat berkat, damai sejahtera, sukacita di tahun yang baru, dengan harapan yang baru bersama Tuhan Yesus yang selalu memperbaharui harapan kami dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih-kasih Tuhan, kembali kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita mau dengarkan, yang kita mau baca, dan yang kita mau renungkan bersama-sama, di mana kita ambil dari Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayat pertama sampai yang ke-22. Selain kita memperhatikan ayat-ayat tadi, saya cuma mau berbagi beberapa hal saja dengan judul firman Tuhan, harapan baru dalam Tuhan di tahun yang baru. Mari kita belajar bersama-sama mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan di hari yang baru, di tahun yang baru, di minggu hari yang baru ini, kita juga mau belajar dari firman Tuhan, belajar dari Nuh, belajar dari keluarganya, belajar dari segala apa yang dikerjakan dia, bagaimana Tuhan membawa mereka untuk diselamatkan dari hidup dan dari segala macam bencana apapun yang terjadi pada saat firman Tuhan ini dituliskan. Kita mau bersyukur bahwa di tahun yang baru kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ayat 2 kita mari baca bersama-sama. Dalam firman Tuhan kita mau belajar, kita membaca ayat yang kedua. Mari baca bersama-sama. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Berarti bencana yang ada, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Tuhan, atas kemauan Tuhan. Karena apa? Kejahatan di muka bumi sudah naik di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan itu untuk membumi hanguskan orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak yang mati tidak dicatat, tapi berapa banyak yang diselamatkan? Hanya Nuh, istrinya, anaknya, dan menantu-menantunya, serta binatang yang ada di kapal itu, yang ada di bahtera tersebut, atas seizin Tuhan. Segala sesuatu yang menimpa. Ayat 1 tadi jelas dikatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. 150 hari air turun dari langit dan air keluar dari dalam bumi. Sumber mata air di bumi mengeluarkan air, dari atas langit menurunkan air. 150 hari habislah seluruh bumi dengan air yang didatangkan Tuhan. Ada keselamatan ketika orang itu benar-benar berharap sama Tuhan. Pengharapan baru di tahun yang baru, di hari yang baru, di minggu yang baru.
Mari kita belajar bersama-sama, merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu sampai hari ini. Jelas dikatakan di sana di firman Tuhan bahwa hujan reda, mata air ditutup, sumber bencana sudah ditutup. Siapa yang melakukan? Tuhan, Allahmu dan Allahku. Sebagai tanda apa? Ketika Nuh harus memiliki pengharapan baru, ketika Nuh harus melihat, menyuruh, melepaskan burung gagak. Yang pertama adalah burung gagak dikeluarkan oleh Nuh. Burung gagak dikeluarkan, kemudian burung merpati dikeluarkan, sehingga ketika merpati kedua kalinya dilepaskan, dia membawa satu daun zaitun. Itu menandakan bahwa di luar sana sudah ada kehidupan. Daun zaitun, satu pohon yang dikatakan dalam Alkitab bahwa pohon zaitun itu pohon yang bandel, yang angel dibunuh, yang susah untuk dihapuskan. Ketika dia sudah merasakan ada tanah dan bisa ada kehidupan, dia akan cepat meranggas dan cepat hidup. Itu pohon zaitun. Walaupun saya belum pernah lihat pohon zaitun seperti apa, tapi syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah, bahwa Dia karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, memberikan kita selalu yang terbaik, selalu yang terbaik, dan selalu yang terbaik. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu? Mungkin kemarin kamu sudah merasakan bahwa Tuhan, pekerjaanku kok berat. Serahkan sama Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Pujian ini mungkin tidak dinyanyikan sama Nuh, tetapi pujian ini kita lantunkan, perdengarkan kepada telingamu, bahwa Allah sedemikian peduli kepadamu dan saya. Berharap sama Tuhan, karena ada sesuatu yang baru Tuhan sediakan, ada sesuatu yang Tuhan berikan setiap hari, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan gak pernah lupa, Yesus gak pernah lalai dalam memberikan apa yang menjadi keperluan. Seringkali aja engkau yang lupa ketemu Tuhan. Hari ini sudah baca Alkitab belum? Lupa Pak, ya bacalah. Hari ini sudah berdoa belum? Kata tadi sudah berdoa makan Pak. Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jangan ketika engkau merasa sudah sukses, ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah permasalahan pun, ucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan, aku hari ini mengalami masalah, beri aku kekuatan untuk bisa menghadapi masalah ini. Tuhan pasti beri. Tuhan berikan jalan keluar. Jangan cuma bertindak seolah-olah engkau membantu Tuhan. Nuh belajar taat. Nuh belajar taat. Dari awal mula dia disuruh membuat bahtera, sampai ketika dia harus menutup bahtera. Dan ketika dia harus keluar dari bahtera pun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Sedemikian taatnya dia. Dia berikan untuk Tuhan. Dia berikan kepada Allah. Dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Menjadi contoh bagi banyak orang sampai hari ini.
ketaatannya, keberkatannya luar biasa. Ketaatanmu 150 hari bukan masa yang sedikit. Ya, berarti kampul di air 3 bulan. Makanannya yang ada yang mereka bawa saat itu. Misalnya jagungnya entek, ya makan tiwul, pohung. Berasnya entek, makan buah yang ada. Mungkin kapalnya Nuh hari itu bermacam-macam tumbuhan yang sudah hidup. Gitu. 30 hari 1 bulan, 30 hari 2 bulan, 30 hari 3 bulan. Setengah tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 4 tahun. Kok aku nggak dapat jawaban-jawaban dari Tuhan? Ya udahlah, ditunggu maunya Tuhan sampai mana. Tuhan, kok kerjaanku tetap seperti ini saja? Ya tunggu dulu, yang penting kan kamu tetap bekerja, masih mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Kamu masih bekerja, kamu masih sehat, kamu masih mendapat sesuatu dari Tuhan. Apa itu? Masih nafas, masih hidup, masih bisa melihat setiap kebaikan Tuhan. Duit oke tapi loro lah piye? Ndak mau kan? Orang duit iso mlaku-mlaku. Loh, beda. Kita diberikan kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, nikmatilah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita harus diperhadapkan dengan masalah, yo aja disalahke masalahnya. Masalah untuk kita hadapi, untuk kita selesaikan. Tidak bisa selesai hari itu, mungkin besok baru selesai. Tuhan tahu takaranmu, takaran masalahmu, sudah paham. Ketika banyak masalah, banyak persoalan, salah dalam mengagendakan kegiatanmu, mungkin Tuhan izinkan segala sesuatunya itu untuk apa? Meningkatkan daya tahan tubuhmu, imunitas terhadap masalah. Masalah itu bukan dosa. Kalau dosa selalu membuat masalah. Kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam hal masalah yang ada di bumi ini. Kalau saya bekerja tidak ada masalah, lah kita bekerja kayak opo? Kan seperti itu. Kalau anak sekolah tidak pernah diuji, berarti dia nggak pernah mau belajar. Kalau seorang pekerja tidak mau menerima koreksi, lah terus meh dadi pintere kapan? Seseorang mau naik tingkat jabatannya, berarti dia harus bekerja dengan tambah lagi kerjanya. Pekerjaan apa yang dikerjakan seseorang menunjukkan jati dirinya. Ketika kau dikasih pekerjaan ini seharusnya menurut penilaian pimpinan, hari ini dia harus sudah selesai, tapi dia nggak menyelesaikan, berarti dia leda-ledi. Ora iso dipercaya, dikasih kerjaan. Nuh sudah melewati ujian itu. Dia mengerjakan kapal itu. Nuh mengerjakan bahtera itu dengan segenap hati. Nuh melalui 150 hari dengan hujan. Nuh dan keluarganya melewati masa-masa yang menakutkan. Dia sudah lewati. Hari ini, seberapa pedulikah engkau dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu? Allah sudah peduli dengan kehidupanmu. Allah sudah perhatian dengan dirimu. Allah sudah memberi yang terbaik padamu tahun kemarin.
dan tahun ini, di mana di depan sana kita belum tahu. Tak mengapa kabut tebal meliputi hari-hari umat Tuhan. Pokoknya ada sesuatu yang melewati kita di depan sana, biarin. Firman Tuhan menyatakan bahwa kesusahan satu hari cukuplah untuk hari itu. Jelas firman Tuhan dinyatakan seperti itu. Terus jangan engkau berpikir bahwa engkau sengsara setiap hari. Jangan berpikir seperti itu. Kesusahanmu kemarin belum tentu kita dapatkan untuk esok hari. Kecuali masalahmu, kamu buat proposal hari kemarin belum selesai, ya otomatis besok mesti ada proposal itu harus kamu selesaikan. Itu masalah yang harus kamu selesaikan. Kita harus bisa memiliki prioritas mana pekerjaan, prioritas mana harapan kita yang kita harus raih, yang harus kita selesaikan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kok gak bisa aku keluar dari masalah ini, imanmu di mana? Mari kita belajar dari seorang ibu. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga ya, anaknya sembuh. Ini orangnya gak percaya. Seketika itu juga anaknya sembuh. Harapan yang diberikan, harapan yang dimiliki oleh ibu ini, anaknya sembuh. Dia datang kepada yang benar, datang kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Yehova, yang menyembuhkan, yang mengadakan, yang memberikan. Kepada Allah yang benar, dia datang dan anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Berapa banyak kekhawatiran, berapa banyak ketakutan yang menghampirimu sampai hari ini? Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Kita beribadah dijauh-jauhkan seperti ini karena apa? Kita mentaati apa yang diperintahkan pemerintah. Karena pemerintah juga merupakan wakil Tuhan. Kita harus taat. Suruh ibadah online ya online. Suruh ibadah dikasih jeda, ya harus perhatikan. Tinggal mentaati apa yang Tuhan sepakati, apa yang Tuhan berikan, kita sepakati. Deal Tuhan, oke, tak ikutin. Lakukan saja. Suruh pakai masker ya pakai. Berhubung ini saya buka, nggak pakai masker karena saya berhadapan dengan handphone saya. Dan yang ada di luar sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan, lakukan dengan sepenuh hati dan jadilah. Maka itu terjadi dalam hidup kita. Seperti perempuan Kanaan ini, menerima yang terbaik dari Tuhan. Segala rancangan Tuhan adalah membuat kebaikan buat kita semua. Karena apa yang dikatakan Tuhan mesti ada. Dan sampai hari ini percayalah bahwa setiap lagu pujian yang dilantunkan itu merupakan sebuah pengalaman pribadi. Sengsaraku, Engkau yang menanggung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu.
Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita harus menaikkan pujian? Ya kepada Allah. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Pasti Tuhan beri yang terbaik buat kita. Yang terakhir, Lukas 7 ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh sudah banyak berbuat kasih. Nuh dan keluarganya berbuat kasih, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikan dia, tidak mempedulikan apa yang diusahakan oleh Nuh. Dari situlah Allah melimpahkan kasih-Nya luar biasa buat Nuh dan keluarganya. Hari ini, apa yang Tuhan berikan buatmu dan saya? Yakinlah bahwa Allah selalu melimpahkan kasih-Nya kepadamu dan saya. Di tengah pandemi ini, yakin dan percaya pada Tuhan, engkau akan diangkat lebih tinggi lagi bersama dengan karirmu yang cemerlang gemilang, karena Tuhan yang menyatakan itu buat engkau dan saya. Yakin kepada Allah, yakin kepada Kristus Yesus bahwa melalui pelajaran hari ini, Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari malapetaka, bencana yang terhebat di bumi saat itu. Mereka dan keluarga ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan pemulihan, dan Tuhan memberi yang terbaik buat mereka. Karena Yesus Kristus, karena Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, maka kau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Percaya itu, yakin kepada Allahmu, kepada Yesusmu, Juru Selamatmu, maka engkau mendapat yang terbaik. Sebagaimana Nuh telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Sebagaimana perempuan Kanaan yang mendapatkan anaknya disembuhkan, maka engkau harus berbuat kasih sebagaimana perintah Yesus hari ini diperintahkan kepada kita, bahwa sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ketika engkau diampuni, engkau harus bisa mewujudkan kasihmu kepada orang lain. Ketika harapan baru itu sudah muncul, ketika dengan secercah harapan kecil apapun itu bentuknya, Tuhan sudah menyediakan bagimu dan saya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dengan pengharapan yang baru, kita mendapatkan yang terbaru dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita menerima pengharapan dan harapan kita yang baru diberkati dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita semua pasti akan diberkati Tuhan. Kita semua di tahun ini menerima yang terbaru, menerima harapan baru, menerima yang terbaik dari Tuhan. Sebagaimana Nuh dan keluarganya diberkati, Nuh dan keluarganya diselamatkan, Nuh dan keluarganya menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita akan terima yang terbaik kalau kita seturut kehendak Tuhan dan melakukannya apa yang dimau Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kita diberkati dan kita bisa memberkati orang lain dengan kesaksian hidup kita. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan, diberkatilah firman-Nya, dan diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah minggu kita hari ini dengan mengucap syukur, dengan memberikan yang terbaik dari Tuhan. Segala persembahan apapun yang kau berikan buat Tuhan, semuanya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan adalah untuk melatih hidupmu memberikan kasih kepada Allah, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, memberikan kita kepada Tuhan apa yang bisa kita berikan. Yang ada padamu itu yang kau berikan, yang tidak ada padamu jangan pernah kau janjikan. Mari kita berdoa, biarlah esok hari ketika kita kembali kepada pekerjaan kita diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah online pada hari ini. Nyatakan kuat kuasa buat kami sebagaimana Nuh telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami, memberi yang terbaik buat kami sehingga kami boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan berkat damai sejahtera sukacita Tuhan ada pada kami dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, kembali kami dalam pekerjaan kami esok hari. Biar Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami, pekerjaan kami, Tuhan membuatnya berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami, Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan kiranya turun tangan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah, Roh Kudus yang menghibur engkau selalu dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua yang dikasihinya. Dalam nama Yesus kita semua yang diberkati katakan amin.